Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indrastran. Oke, mohon maaf ya sebelumnya. Di beberapa minggu ini saya jarang konten dan jarang membuat video dikarenakan saya lagi banyak kesibukan dan banyak kerepotan yang tidak bisa saya tunda, terutama di job charteran Sobat Lur. Oke, jadi di video ini saya akan membahas tentang pengalaman dan tips kepada kalian. Ya, menguntungkan lah paling enggak ya buat sampingan buat kalian ya. Apa aja sih yang mau saya bahas di sini? Oke, simak videonya sampai selesai ya Sobat Lur. Oke, saya akan pindah tempat dulu biar tempatnya nggak rame atau mungkin nanti di dalam bus aja ya, biar enak. Oke? Oke Sobat Lur, nah sekarang saya sudah pindah tempat ya, karena barusan di luar itu rame banget ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sesuai apa yang saya bilang barusan tentang tips bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan dari supir pariwisata. Baik itu mobil mikrobus elf ataupun bus medium dan bahkan bus besar juga sama Sobat Lur. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian khusus yang masih pemula atau yang baru memulai Sobat Lur. Tapi kalau yang sudah pengalaman saya rasa nggak perlu menonton video ini ya, karena memang video ini saya peruntukkan untuk kalian yang masih pemula, yang minim banget pengalaman di bidang pariwisata. Oke. Tips pertama, terkadang kita mengantar sebuah rombongan ya. Kalau kita bawa elf atau mungkin bawa bus medium atau mungkin big bus ya. Tapi kalau big bus saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi, sudah pinter karena sebelumnya sudah berpengalaman terlebih dahulu Sobat Lur. Oke, tips pertama gini Sobat Lur. Banyak penghasilan tambahan yang bisa kita dapat selain penghasilan dari bayaran dari kita nyupir. Biasanya kalau kita nyupir sehari mungkin bisa mendapatkan bayaran 200.000 sampai 300.000 ya kalau elf. Tapi kalau bus medium hanya selisih sedikit Sobat Lur. Nah, bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan selain bayaran tersebut? Oke. Di sini banyak banget sebenarnya tipsnya Sobat Lur. Yang pertama dari rumah makan kita dapat. Ya walaupun sedikit, dari wisatanya sendiri juga dapat. Maksudnya dari ketika kita masuk ke wisatanya itu biasanya dapat fee dari dari loket tiket itu biasanya dapat Sobat Lur. Tapi cara ngelobinya bagaimana? Nanti saya akan bahas. Oke. Terus yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu oleh-oleh. Nah, ini yang paling banyak ditunggu-tunggu Sobat Lur dari seorang sopir pariwisata. Nah, dari oleh-oleh, kalau penumpangnya keseluruhan membeli belanja di tempat oleh-oleh, langganan kita, langganan bus, langganan elf, langganan medium bus, tentu kita memiliki penghasilan bahkan bisa di atasnya gaji kita sebagai sopir pariwisata. Bagaimana triknya? Ini dia. Oke, yang pertama kita harus pinter ngelobi penumpangnya, merayu penumpangnya, tapi bukan dengan cara memaksa penumpang ya, beda lagi. Misalkan kita ini mau masuk ke salah satu tempat wisata. Kalau misalkan ke pantai, atau mungkin ke tempat wisata destinasi lain ya, sama aja sih. Kalau ke tempat wisata, lebih dominan harganya itu ada yang gratis, ada yang bayar ya. Tapi kalau gratis tetap kalian bilang gratis, nggak boleh kalian bilang ini bayarnya per kepala sekian-sekian, tidak boleh Sobat Lur, tidak boleh berbohong. Lebih baik kita bekerja yang positif-positif aja, tapi menghasilkan gitu. Memang di dunia pariwisata itu seperti itu Sobat Lur. Nah, kalau misalkan berbayar, kita itu ngelobi ke penumpangnya, atau mungkin penumpangnya suruh bayar utuh semua, misalkan jumlah kalau di elf itu misalkan ada taruh aja kalau elf long 19 sampai 20 seat ya. Tapi kalau elf short 15 seat. Nah, biasanya kalau masuk ke pantai itu rata-rata di pantai itu ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 15.000, bahkan ada yang 20.000. Tapi 20.000 itu jarang sih. Oke, kalau misalkan per kepala itu 5.000, taruh aja yang harga tiket masuknya itu yang 5.000 ya. Misalkan 5.000 kali 15 orang, kalau elf short, kalau elf long kali 20. Biasanya itu dari si tukang jaga di loket tiket masuk wisata itu, sopir mendapatkan
bonus. Biasanya dikasih kadang 10.000 atau mungkin 20.000 ya. Biasanya kita ngasih utuh ke loketnya itu, ke tiket masuknya. Dari penumpangnya sendiri kadang ada yang bayar langsung. Nanti ketika penumpangnya udah masuk semua, kalian bisa minta bonus. Sebenarnya bisa Sobat Lur, asalkan kalian pintar ngelobi kepada petugas yang ada di loket ya. Biasanya dapat uang khusus kayak uang ngopi, uang rokok itu kadang dapat 15.000, 20.000. Kalau bis besar bahkan bisa dapat 35 sampai 40.000 loh Sobat Lur. Ya taruh aja ya 20.000 aja ya, pasarannya ya segitu. Tapi kalau yang elf biasanya dapat 15.000 kan lumayan. Itu satu tempat wisata. Tapi tidak semua tempat wisata juga dapat. Kayak di Batu Malang itu di daerah Jatim Park, terus di Museum Angkut itu kayaknya nggak dapat. Terus lagi di mana ya? Oh di BNS itu nggak dapat Sobat Lur. Kalau pantai atau mungkin petik apel kalau yang di Batu itu dapat. Oke, itu untuk wisata. Caranya kita harus pinter ngelobi atau pinter ngerayu ya, bukan ke penumpangnya, tapi ngerayu kepada petugas loketnya. Mas, kita bawa wisata segini-segini, masa kita nggak dapat bonus? Atau paling nggak uang jatah rokok makan lah gitu. Dapat 15.000, 10.000 kan lumayan. Itu kalau tempat wisata. Kalikan aja kalian. Satu kali ngetrip sehari misalkan 3 titik wisata, dan itu pun keseluruhan bisa mendapatkan bonus masing-masing. Itu di bagian pariwisatanya. Nah, kalau di rumah makannya sudah pasti kita dapat. Oke, yang berikutnya kita bawa ke rumah makan. Sebenarnya ada 2 opsi kalau untuk rumah makan ya Sobat Lur. Kadang dari si penumpang itu pasrah ke kita, nyuruh nyarikan tempat makan di mana, rumah makannya di mana, kita itu bisa dapat V gitu Sobat Lur kalau dipasrahkan ke kita. Tapi kalau misalkan penumpangnya minta sendiri, Mas berhenti di rumah makan itu ya, itu belum tentu bisa kita dapat, karena setiap rumah makan itu tidak semuanya bisa mendapatkan bonus atau V, tapi bisa juga asalkan kita pinter gitu. Contoh misalkan kita perjalanan ke salah satu tempat wisata ya, kita sudah tahu tempat makan yang murah, low budget, minim budget, tapi tempatnya nyaman dan toiletnya bersih, dan juga banyak juga toiletnya yang tersedia ya. Di situ nanti kita sudah bisa mendapatkan V. Kadang dari penumpang ada yang nanya, Mas biasanya itu kalau makan untuk rombongan ini 20.000 kira-kira cukup nggak? Cukup banget Sobat Lur. Kalau di daerah Jawa Timur itu rata-rata cukup banget ya harga segitu. Jadi 20.000 kalian bisa negosiasi terlebih dahulu. Kalau penumpang kita sudah pasrah ke kita nyari makannya di mana, yang penting sesuai ya dengan harganya. Misalkan penumpang ngasih harga 20.000, kalian harus menyesuaikan menu-menu yang di budget tersebut gitu. Misalkan budget 20.000, sesuaikan dengan menu tersebut. Jangan kalian mentang-mentang biaya 20.000 kalian ngambil keuntungan sekian, akhirnya menunya dikurangin. Jangan Sobat Lur, itu malah nama kalian bisa jelek. Lebih baik kalian gini, negosiasi sama rumah makannya. Kalau si penumpangnya pasrah ke kita untuk nyari rumah makan, kalian negosiasi dulu. Ini budget 20.000, kira-kira saya dapat keuntungan dapat bonus berapa Mbak? Kadang ada juga rumah makan mengatakan, itu Mas dari rumah makan 18.000. Nah lumayan kan, 2.000 per kepala dapat potongannya itu. Ya walaupun harga sebenarnya memang 20.000, karena rombongan biasanya per orang itu mendapat potongan 2.000, jadi harganya 18.000. Tapi penumpang tetap bayarnya 20, kita dari rumah makannya dapat keuntungan 2.000. Kalau misalkan kita bawa penumpang, taruh aja 20 ya kalau elf long 20. 2.000 kali 20 kan sudah lumayan Sobat Lur gitu. Nah bagaimana cari rumah makan yang ada V-nya, ada bonusnya? Makanya kita harus perbanyak teman, perluas teman di setiap tempat wisata. Jangan kita itu ngobrol sendiri terus menyendiri di mobil. Paling enggak kita kalau misalkan masuk ke tempat wisata itu pasti ketemu dari rekan-rekan pariwisata, entah itu supir bis, entah itu supir elf, entah itu supir bis medium. Jadi perbanyak kita sosialis sama teman Sobat Lur. Jadi kalian sharing kepada mereka, Mas saya ini pemula, nanti penumpang minta makan di rumah makan mana yang ada V-nya ya Mas? Seperti itu. Jadi perluas komunitas, perluas seduluran,
perluas juga pertemanan. Nah, seperti itu. Kalau banyak teman, kita tambah banyak pengalaman, seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya, dari oleh-oleh. Kita kalau nggak tahu nanya juga ke teman-teman, atau mungkin nanti saya buatin video terpisah ya. Untuk tempat oleh-oleh yang dapat fee-nya wilayah Jawa Timur, area ini saya kasih tahu mungkin di video berikutnya kalau saya sempet. Insya Allah saya sempetin juga sih, karena memang masih repot banget Sobat Lur. Oke, untuk oleh-oleh biasanya itu sudah dapat sendiri persen dari si pihak pemilik oleh-olehnya, atau mungkin dari petugas oleh-olehnya sudah rata-rata semua kru pariwisata mendapatkan bonus, itu pasti. Dari setiap daerah, di Jogja, di Malang, di Bali juga dapat semua Sobat Lur. Semua dapat. Ini saya nggak bisa nyebut satu persatu ya. Intinya kalau ke oleh-oleh, misalkan 20 orang rombongan masuk semua dan beli oleh-oleh makanan khas, oke. Kuliner juga oke. Terus souvenir ala-ala daerah tersebut yang dikunjungi. Itu pasti penumpang itu tidak luput dari oleh-oleh, rumah makan, souvenir, dan makanan ciri khas di daerah tersebut yang dikunjungi. Nah, ketika masuk ke dalam ke dalam tempat pusat oleh-oleh, pusat belanja oleh-oleh khusus pengunjung pariwisata, itu di situ ada bonus yang yang tersembunyi sebenarnya. Tapi terkadang banyak yang nggak paham sih. Kadang ada yang supir pemula itu ya masuk ke sana udah diem, tinggal duduk diem gitu ya, penumpangnya udah ya udah, nggak ngelobi ke petugasnya, nggak. Biasanya sih ada beberapa tempat wisata itu yang tidak ngasih kode-kode atau tidak ngasih trik ya, terkecuali diminta sendiri baru didapat. Tapi rata-rata tempat wisata itu dapat Sobat Lur, tempat oleh-oleh maksudnya, tempat oleh-oleh, pusat oleh-oleh itu di setiap wisata, di area wisata maksudnya, di area-area terdekat dengan wisata yang menyediakan oleh-oleh itu pasti dapat Sobat Lur. Jadi gini, kalian memiliki penumpang 20 masuk semua dan belanja semua, apalagi belanjaannya banyak, itu kalian bisa mendapatkan bonus yang banyak banget Sobat Lur, serius banyak banget. Kadang itu dapat 10% apa 5% gitu ya. Ada juga yang 15% malahan itu. Perbelanjaan, misalkan harga barangnya itu dijual dengan harga 20.000. Dari 20.000 itu biasanya supir dapat 5%, ada yang 3%, tinggal dikalikan aja gitu. Kita bukan nyolong, entah ini hukumnya haram atau apa saya nggak tahu ya. Tapi memang rata-rata dari semua pusat oleh-oleh di setiap tempat wisata itu pasti ada, di setiap daerah pasti ada. Dan kalau nggak demikian, sistemnya dari pusat oleh-oleh nggak bakalan dikunjungi dengan para kru. Memang di Indonesia permainannya seperti itu. Rata-rata kebanyakan dapatnya itu pelanggan dari supir, makanya supir mendapatkan fee dan mendapatkan keuntungan bonus dari si pemilik pusat oleh-oleh tersebut. Setiap daerah pasti ada ya, walaupun bonusnya itu berbeda-beda Sobat Lur. Ada yang sistem persen, ada juga sekali bawa rombongan isi beli nggak beli, kadang dapat keuntungan entah 50.000 entah 100.000, itu seperti itu. Intinya dapat lah. Nah, buat kalian yang pemula, ketika kalian mengunjungi tempat wisata, tentu kalian pasti ketemu dengan supir-supir atau rekan-rekan dari pariwisata juga ya. Ada yang dari supir bus, ada juga yang dari supir elf, ada juga yang dari supir bus medium. Itu pasti ketemu. Nah, di situ kalian perbanyak bertanya, di situ kalian juga akan banyak pengalaman yang kalian dapat. Oke, mungkin itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian. Tetap semangat bekerja dan semoga pariwisata semakin ramai lagi Sobat Lur. Salam budaya, salam pariwisata, dan salam satu hobi, satu profesi. Bye-bye.